Apa itu harga? Harga adalah nilai yang diberikan konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang mereka inginkan, atau elemen pemasaran yang berkontribusi terhadap pendapatan. Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan sebuah produk atau jasa. Harga sebagai alat jual beli, di mana harga ini bisa kita pakai untuk jadikan nilai jual ataupun nilai belinya. Contohnya seperti uang yang kita gunakan untuk membeli barang yang kita inginkan. Itu adalah salah satu contoh harga sebagai alat atau price as a tool and value. Nama saya Aisyah Munisera, saya akan menjelaskan mengenai slide 3 dan 4. Jadi di slide 3 ini ada membahas tentang pricing objektif atau tujuan penetapan harga. Tujuan utama penetapan harga itu untuk memperoleh keuntungan maksimal, pendapatan maksimal, profit margin maksimal, dan untuk memaksimalkan kuantitas. Tujuan lainnya yaitu untuk quality leader, status quo, survival atau bertahan hidup, dan partial cost recovery. Selanjutnya, peran harga juga akan menentukan layanan apa yang harus diberikan dan dalam jumlah kapasitas berapa, serta menentukan bagaimana layanan akan dikirimkan dan untuk siapa layanan tersebut harus diberikan. Dengan adanya penetapan harga ini dapat membantu kemajuan teknologi yang lebih cepat serta menghasilkan layanan baru sebagai kekuatan untuk bersaing dalam bisnis dan layanan. Selanjutnya dapat meningkatkan permintaan akan layanan, meningkatkan kompetitif, dan membuat perubahan dalam lingkungan hukum dan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya di slide 4 dapat kita lihat di sini ada price ceiling dan price floor. Nah, jadi dalam penetapan harga itu dibatasi oleh batas terendah atau disebut dengan price floor, dan harga tertinggi dibatasi oleh price ceiling atau dapat kita lihat di sini demand factor. Penetapan harga final dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti persaingan dan tujuan perusahaan. Penetapan harga juga harus menjamin tujuan perusahaan tercapai, yaitu ini penetrasi pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan probabilitas, dan membangun citra perusahaan. Harga yang lebih rendah dari price floor tidak memungkinkan untuk mendapatkan profit, dan harga yang lebih tinggi dari ceiling price juga tidak mungkin karena tidak ada demand pada harga setinggi itu. Nama saya Safila Giska Kinandita Permata Susanto. Saya di sini akan menjelaskan slide 5 dan slide 6. Model 3C untuk pengaturan harga sebelumnya terbagi menjadi dua, yaitu harga rendah yang tidak mungkin untung dengan harga ini, dan harga tinggi yang tidak mungkin ada permintaan dengan harga ini. Model 3C terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harga yang terdiri dari biaya produk dan faktor spesifik. Yang kedua, pesaing yang terdiri dari harga dan harga pengganti. Yang ketiga, pelanggan yang terdiri dari penilaian fitur produk yang unik. Lalu berikutnya ada harga promosi. Harga yaitu atau terdiri dari agregat pendapatan dan kekuasaan. Pricing terdiri dari 1. Loss leader pricing atau harga pemimpin kerugian. Yang kedua, special event pricing atau harga acara khusus. Dan yang ketiga, cashback atau uang kembali. Yang keempat, low interest financing atau pembiayaan bunga rendah. Yang kelima, longer payment terms atau jangka waktu pembayaran lebih lama. Yang keenam, warranties and service contract atau jaminan dan kontrak layanan. Dan yang ketujuh, ada psychological discounting atau diskon psikologi. Lalu loss leader pricing adalah strategi penetapan harga yang agresif di mana toko menjual barang yang dipilih di bawah biaya untuk menarik pelanggan yang mau. Dengan cara 1. Manakah nilai yang paling menarik? Yang kedua, manakah nilai yang lebih baik? Dan yang ketiga, alasan psikologis untuk harga dengan cara ini. Jadi di slide
slide 7 ini kita akan membahas tentang Bowman Strategy Clock, di mana Bowman Strategy Clock adalah model pemasaran yang dengannya perusahaan dapat menganalisis posisinya sehubungan dengan apa yang ditawarkan pesaing. Bowman Strategy Clock ini dikembangkan oleh ekonom Cliff Bowman dan David Faulkner, yang dimana dalam posisi pertama Bowman Strategy Clock model itu ada harga rendah dan nilai tambah rendah, posisi kedua ada harga rendah, posisi 3 ada hibrida, posisi 4 ada diferensiasi, posisi 5 ada diferensiasi terfokus, di posisi 6 ada margin tinggi beresiko, posisi 7 ada harga monopoli, dan posisi 8 kehilangan pangsa pasar. Pangsa pasar adalah sebuah strategi pemasaran yang mencakup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil, di antaranya ada konsumen, bisnis, dan negara yang memiliki kebutuhan umum atau suatu kepentingan dan mempunyai prioritas, dan kemudian merancang suatu strategi untuk menjadikannya pasaran atau sasaran. Di slide 8 ini kita akan bahas tentang strategi harga produk, kebutuhan, dan risikonya. Pertama ada tanpa embel-embel, kebutuhan dan risikonya cenderung spesifik segmen. Yang kedua harga murah atau harga rendah, kebutuhan dan risikonya adalah risiko perang harga dan margin rendah perlu menjadi pemimpin biaya. Yang ketiga ada hybrid, kebutuhan dan risikonya adalah basis biaya rendah, reinvestasi harga rendah, dan diferensiasi. Yang keempat ada diferensiasi, yang dimana diferensiasi ini dibagi menjadi dua, tanpa harga premium dan dengan harga premium. Tanpa harga premium, kebutuhan dan risikonya adalah nilai tambah yang dapat dirasakan oleh pengguna menghasilkan manfaat pangsa pasar. Yang kedua dengan harga premium, kebutuhan dan risikonya adalah merasakan nilai tambah yang cukup untuk menanggung harga premium. Yang kelima ada diferensiasi terfokus. Itu kebutuhan dan risikonya adalah nilai tambah yang dirasakan untuk segmen tertentu harga premium. Yang keenam ada peningkatan harga atau nilai standar. Kebutuhan dan risikonya adalah margin yang lebih tinggi jika pesaing tidak mengikuti risiko dapat kehilangan pangsa pasar. Yang ketujuh, meningkatkan harga atau nilai rendah. Kebutuhan dan risikonya hanya layak dalam situasi monopoli. Yang kedelapan, nilai rendah atau nilai standar. Kebutuhan dan risikonya adalah kehilangan pangsa pasar. Nama saya Teguh Aknuh dan saya akan membahas slide 9 dan 10. Di sini ada price quality strategy map. Ini adalah strategi harga dan kualitas dalam bentuk map. Ketika harga kita high dan kualitasnya low, itu adalah rip off. Dan ketika harganya high dan kualitasnya medium, itu disebut overcharging karena harga tidak sebanding dengan kualitas. Dan ketika price-nya high dan produk quality-nya high, itu adalah premium value karena nilai sudah dipastikan bagus. Seterusnya, ketika price adalah medium dan kualitas produk low, itu adalah false economy. Dan ketika harga medium dan kualitas medium, itu adalah medium value atau standar. Dan ketika harganya medium dan kualitasnya high, itu disebut high value. Seterusnya, ketika price kita low dan kualitasnya low, itu ekonomis karena sebanding dengan harga dan kualitas. Dan ketika harganya low dan kualitas produk medium, itu adalah good value. Dan ketika price low dan kualitas high, itu sangat menguntungkan, maka disebut super value. Seterusnya kita akan membahas tentang tarif versus price. Apakah tarif sama dengan harga? Berbeda, karena tarif adalah sesuatu yang biayanya tetap dan memiliki batas harga, dan tarif ditentukan oleh pemerintah atau regulator. Seterusnya, harga atau price adalah kebijakan dari perusahaan, dan harga dari sebuah price mungkin berbeda satu sama lain selama tidak melebihi batas harga. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tarif telekomunikasi.
Tarif telekomunikasi adalah kontrak terbuka antara penyedia layanan telekomunikasi dan publik. Tarif telekomunikasi ini dianjurkan dengan badan pengaturan seperti negara. Tarif menguraikan syarat dan ketentuan penyedia layanan telekomunikasi kepada publik termasuk tarif dan biaya. Selanjutnya, menentukan harga dalam teori ekonomi. Metode untuk menentukan harga. Harga secara tradisional ditentukan dalam dua cara dasar atau dua metode, yaitu penawaran dan permintaan. Yang kedua, analisis berorientasi biaya. Nah, harga adat. Harga adat adalah harga tradisional yang diharapkan pelanggan untuk membayar barang dan jasa tertentu. Di dalam 3 metode untuk menentukan harga ada 3 peran penting. Yang pertama, permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga persaingan murni. Yang pertama permintaan, yaitu jumlah produk perusahaan bahwa konsumen akan membeli dengan harga berbeda selama periode waktu tertentu. Yang kedua penawaran. Penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan untuk dijual dengan harga berbeda selama periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga, persaingan murni. Persaingan murni ini membahas tentang struktur pasar. Dengan begitu banyak pembeli dan penjual, mereka yang bukan peserta tunggal secara signifikan dapat mempengaruhi harga. Nama saya Fauzan Taufikul Hakim dan saya akan menjelaskan slide 13 dan 14. Di slide 13 ini ada pentingnya harga, dan harga kekhawatiran dari pemasaran itu ada 4. Yang pertama ada perbandingan dengan produk baru. Yang kedua perbandingan dengan label pribadi dan merek generik. Lalu ada sensitivitas harga konsumen, dan yang terakhir yaitu saham atau tekanan pada harga. Untuk slide 14 yaitu tarif dan harga. Jadi dalam tarif dan harga dalam pemasaran yang kompetitif, harga suatu barang atau jasa akan didorong ke biaya marginal. Sebagai contoh, ada persaingan murni versus monopoli murni, yaitu harga ditentukan oleh permintaan untuk layanan dan output ditentukan pada titik maksimal keuntungan untuk perusahaan monopoli. Untuk harga monopoli itu lebih tinggi dan output lebih rendah daripada hasil kompetitif. Dan untuk peraturan monopoli itu buatlah harga lebih rendah dan hasil lebih tinggi. Baiklah, saya Vivin Sadila akan menjelaskan slide 16. Saya akan menjelaskan tentang program reaksi harga untuk memenuhi potongan harga pesaing. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, memiliki pesaing, apakah akan memotong harganya? Nah, harga apakah mungkin akan mengganggu penjualan secara signifikan? Lalu yang ketiga, apakah pemotongan harga itu permanen? Nah, di sini ia menjelaskan mereka akan menahan harganya dan terus menonton harga pesaing. Dan mereka melihat sudah berapa potongan harganya. Nah, di sini dijelaskan sudah sampai 3 tahap. Yang pertama, kurang dari 2%. Kurang dari 2% ini termasuk kupon sen untuk pembelian selanjutnya. Nah, kalau pemotongan harga 2-4%, nah mereka akan menjatuhkan harga menurut setengah dari potongan harga pesaing. Tetapi jika potongan harganya lebih dari 4%, mereka akan menjatuhkan harga ke pesaing harga.